Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Saluddin Hasim Official dimanapun berada, alhamdulillah telah hadir di ruang podcast kami, sebuah keluarga sederhana yang semoga melalui podcast malam hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengambil pelajaran dari keluarga yang telah kami hadirkan di ruangan podcast ini. Kami ingin perkenalkan dulu yang di samping kiri saya ini kebetulan seorang santriwati di pondok kami, namanya Nur Afwah Jumadi. Yang di samping kirinya orang tuanya, namanya Ustadz Jumadi. Ya, topik bincang-bincang kita pada kesempatan ini adalah tentang anak sebagai aset. Aset agama, aset keluarga, aset bangsa. Sebagai pembuka, kami persilakan Ananda Nur Afwa untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ustaz Jumadi, Ya, Ustaz. alhamdulillah luar biasa antum dikarunia Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang Alhamdulillah. melalui anak antum ini kita semua diberikan petunjuk oleh Allah melalui bacaan Al-Qur'an. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Anak sebagai aset keluarga, aset agama, dan aset bangsa. Fadhal. Ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Saluddin Hasim Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Saya kira taufik yang jarang sebenarnya kita dengar, ya. Bahwa memang anak itu adalah merupakan aset. Dan setiap kita bicara tentang masa depan, jawabannya ada anak. Belum pernah juga kita mendengar orang mengatakan harapan bangsa ini, harapan negara ini kepada orang tua. Selalu berdigantungkan kepada si anak. Dan ini merupakan aset. Aset itu kan sesuatu yang bernilai tambah. Kalau dia berkurang itu kan menambah kebaikan, menambah manfaat di dalam keberadaannya, itu aset. Iya. Nah, harapan kita, anak kita itu harus tumbuh menjadi lebih baik daripada kita. Karena kalau tidak, itu ya hanya meneruskan, apalagi di bawah kita itu. Makanya kan harapan kita itu sebetulnya
kita berharap anak kita ini bisa lebih daripada orang tuanya. Nah, kita bicara tentang, ya saya katakan tadi, aset itu kan segalanya bertambah, menambah nilai kebaikan, apalagi yang kita harapkan bahwa insya Allah kita berharap anak itu adalah merupakan harapan kita untuk menjadi pelanjut dan menggantikan kita dalam perjuangan ini untuk mewujudkan yang tadi itu, bahwa dia merupakan aset bangsa, aset agama, aset keluarga. Artinya menjadi lebih baik di masa yang akan datang, entah kerukunan dalam keluarga, baik sebagai warga masyarakat, ya keberadaannya dalam lingkungan itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kira itu, Ustaz. Iya, saya bertanya ke Afwa dulu. Afwa sebelum masuk ke Baitul Maqdis, belajar Qur'annya di mana? Belajar kiroatnya. Di pondok pesantren Pesantren mana? Markas Tahfidzul Quran Nurut Tauhid Desa Bilanteh Di mana itu? di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Begini Afwa, bagaimana dukungan Bapak pada waktu mau belajar Al-Quran? Apakah karena kemauan sendiri atau petunjuk dari ayah sama ibu yang mengarahkan untuk belajar Al-Quran? Petunjuk dari ayah sama ibu untuk dimasukkan ke pondok pesantren dan untuk belajar Al-Quran. Sejauh mana Afwa merindukan ayahnya? Sangat rindu, apalagi jarang dijenguk. Jarang dijenguk ya. Ya, Ustadz, ini kita ini sebagai ayah, sebagai orang tua kan, anak-anak. Saya juga punya anak. Saya mungkin baru akan mengalami begitu. Ya, berpisah dengan anak-anak gitu. Gimana Ustadz? Jadi memang begini, pandangan anak dengan pandangan orang tua itu yang sering berbeda. Iya. Terkadang kita tuh anak selalu menilai negatif tentang apa yang menjadi kebijakan orang tua. Padahal sesungguhnya itu tuh kebaikan si anak. Contoh? Ya ketika misalnya kita titip di pesantren, di pondok, tadi kan jarang dijenguk. Sebetulnya harapan kita itu memang dia bertumbuh itu menjadi dirinya dan tidak harus selalu ditongkrongi oleh orang tua. Karena orang akan lebih cepat dewasa, lebih cepat punya kemandirian ketika dilepas, tetapi tidak dalam arti dilepas bebas. Begitu, Ustaz. Makanya pendidikan itu sebetulnya salah satu itu pendidikan kemandirian itu adalah kalau selalu bersama-sama, berat untuk berpisah, nantinya ketika bertemu persoalan itu gak sulit diterima. Tapi kalau sudah terbiasa, nah yang menjadi sebetulnya harapan kita, anak-anak itu hanya bisa tahu bahwa betapa berjasanya orang tua ini, karena atas dorongannya lah sehingga saya bisa mendapatkan ini semua. Kan itu sebetulnya kita harapkan, Ustaz. Ustaz Jumadi? Ya. Bukan untuk membanding-bandingkan anak. Ya. Dari semua putra-putri antum, apakah ada selain Afwa ini yang memang kecenderungannya untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, apa istilahnya itu, kiroatnya gimana? Ya, alhamdulillah rata-rata kecenderungannya ke situ itu. Cuma memang yang kemudian memilih jadi hafizah, ya 2 orang ini, walaupun mungkin Afwa belum sampai. Kalau yang saat itu kan tembus 3 kali, Ustaz. Siapa namanya? Nurul Mufliha. Nur Mufliha. Sudah kuliah atau? Sudah. Sekarang di Jawa. Oh ya, Masya Allah. Ya, jadi memang ada. Dan kita berharap ya itulah tadi, bahwa harus anak lebih baik, lebih ini daripada kita. Iya. Afwa, kembali pertanyaannya ke Afwa. Mumpung ada Bapak di sini, sudah pernahkah mengutarakan cita-citanya, rencananya pasca
Kalau misalnya sudah tamat dari pesantren mau lanjut kemana begitu? Sudah di insya Allah diiyain Kendari. Iya, yang Kendari. Orang tua sudah memberi restu. Ya. Jadi Afwa kalau mau kuliah di IAIN mau kira-kira mau ambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gimana Ustaz? Bakat anak antum ini kan kalau menurut saya, anak antum ini bakatnya Al-Quran. Iya. Misalnya mengambil studi Al-Quran, mengambil bahasa Arab. Lah kemudian ini sang anak mau memilih bahasa Inggris, gimana Ustaz? Saya kira kan itulah makanya perlu juga dipertimbangkan memang. Karena tentu bahasa Inggris apalagi kita ini kalau menurut saya itu bahasa Inggris itu bukan primer tapi sekunder. Jadi kalau itu menjadi jurusan apalagi di lingkungan ini ya mungkin ya kurang-kurang ini, tapi nantilah kan kita juga tidak bisa paksa kalau memang otaknya nanti di situ itu nanti justru malah menghambat pertumbuhannya. Tapi kan saya tetap akan komunikasikan dan memberikan masukan-masukan yang saya katakan tadi. Benar apa yang saya sampaikan tadi bahwa terkadang orang tua dengan anak itu berbeda cara mandanya. Orang tua memandang baik, si anak memandangnya kurang baik. Iya. Ya kan? Orang tua memberikan nilai pendidikan kepada si anak merasa diri ditekan dan lain sebagainya. Padahal itu kan tidak lebih daripada sebuah pendidikan. Mungkin anak-anak kita itu Ustaz juga punya pandangan yang berbeda. Iya. Iya, anak-anak kita juga bergaul, berdiskusi Iya. dengan teman-temannya. Mungkin saya kalau keliru mengungkapkan ini, Ustaz tolong luruskan. Iya. Ada satu ungkapan itu, hadis kah atau syair, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita ini berbeda zaman dengan kita orang tuanya. Ya, kita kecenderungan agar anak-anak kita itu fokus belajar agama, menjadi ustadz, menjadi ustazah seperti kita orang tuanya. Anak-anak kita justru menekuni misalnya bahasa Inggris atau jurusan elektronik. Ya, sekarang ini kan kita lagi hidup di zaman serba IT kan? Serba IT. Ya. IT ini juga menjadi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak kita, juga kebutuhan dakwah. Nah, podcast kita ini juga ada kaitannya dengan IT. Ya. Gimana Ustaz? Ya. Saya kira tidak menarik sekali nih Ustaz. Benar apa yang Ustaz sampaikan bahwa memang mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, saya kira itu ya syariat. Tetapi yang perlu kita juga melihat di sini ini, apakah yang dimaksudkan itu menjadi sebuah tujuan atau instrumen? Kalau dia hanya merupakan instrumen, saya kira sah-sah saja. Tapi kalau kemudian menjadi tujuan, nah itu yang perlu. Karena kalau kita bicara pendidikan tadi ini, tentu harapan kita, yaitu tadi itu saya katakan bukan primer, dia adalah sekunder. Iya, Afwa, nanti dipikir-pikir lagi. Artinya tetap diskusi Ustaz. Saya ingin tanya apa alasannya. Atau mungkin kalau bisa diungkapkan alasannya ya kan kita tentu dengar, mungkin ada Ustadz juga bisa memberikan apa, karena saya juga sebagai orang tua harapannya cuma satu, harus anak lebih baik di masa yang akan datang, bahkan sekarang dan di masa yang akan datang harus menjadi lebih baik. Iya, Afwa, bisa diungkapkan apa alasannya mau mengambil bahasa Inggris? Karena lebih tertarik ke bahasa Inggris, sama lebih condong ke bahasa Inggris juga karena pernah dapat sertifikat bahasa Inggris. Pernah ikut kursus? Tidak di sini, di pondok. Sertifikat ujian bahasa Inggris. Can you speak English? Insya Allah. Little maybe? Little bit. Huh? Little bit. Ya, artinya saya kira menentukan kan ini berbeda ya kalau kita mengatakan cita-cita. Nah, kan kalau cita-cita itu tujuan Ustaz ya. Iya. Nah, saya katakan tadi
kalau dia adalah merupakan instrumen, misalkan saya ingin sesuatu, tetapi butuh alat ini. Saya mau ke Sulawesi Selatan. Saya butuh perahu, katakanlah. Itulah alasan saya kenapa saya harus perahu. Nah, kan itu yang saya maksud tadi, Ustaz. Kan kalau begitu itu kelihatannya belum menjadi anu, karena kalau impian seperti itu bukan 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 itu, nanti berlabuhnya di situ itu dah selesai. Mungkin ada cita-cita yang ingin Ya. diraih kalau mau ngambil bahasa Inggris, mau jadi guru kah, mau jadi Ya. apa begitu, apa yang jelasnya ada yang itu diinginkan yang penting itu. kalau ngambil bahasa Inggris itu? Ada. Apa itu? Boleh diungkapkan? Mau jadi penulis terus keliling dunia. Kan bahasa internasional itu bahasa Inggris. Iya, Ustaz. Mau jadi penulis lalu kemudian keliling dunia. Jadi dai. Ya, saya kira nanti Ustaz. Bagus sih sebetulnya kita hargai semua anak-anak itu punya keinginan-keinginan, tapi mungkin di situ nanti didiskusikan. Kalau saya dengar tadi ini masih ibaratnya kalau dikatakan ini sebut cita-cita masih ngambang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Nah, jadi kita sebagai orang tua diberikan harta, diberikan anak-anak sebagai ujian. Iya, betul. Ya, ujian bisa nilainya positif bisa negatif. atau negatif. Iya. Sebagai kata penutup, Ustaz, kembali ke topik, anak adalah aset bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Iya. Saya kira karena yang punya harapan adalah orang tua. Ketika mengatakan anak adalah aset, berarti yang punya aset orang tua. Yang punya harapan orang tua. Yang menginginkan itu lebih baik, bertumbuh, berkembang, menjadi bertambah kebaikan itu kan orang tua. Nah, disinilah nanti kita bisa melihat apakah karena anak mungkin boleh salah memilih sehingga nanti kalau salah langkah kan nanti sadar ketika misalkan menemukan sesuatu. Maka hal-hal seperti itu tetap kita harus diskusikan, dan saya kira mungkin kasus-kasus seperti ini banyak yang mengalami, orang tua yang mengalami seperti itu. Iya. Oleh karena itu saya kira apa yang di Ustadz sampaikan tadi bahwa didiklah anakmu sesuai dengan anakmu sesuai dengan zamannya, saya kira itu tidak ada, memang benar sekali. Hanya kalau kita mengatakan zaman sekarang apakah ini identik dengan sama bahasa Inggris, itu juga mungkin kan. Dan bisa kita belajar yang lain, sebenarnya tetap mempelajari Inggris bukan menjadi tujuan ya, maksud saya begitu. Harus tetap dipelajari, tapi jangan itu menjadi prioritas. Karena kalau mau keliling dunia tadi itu sebagai seorang wanita, kira-kira bagaimana pandangan, kan itu juga harus tentu harus dilihat di situ itunya. Iya. Afwah, podcast kita ini akan dinonton banyak orang. Silakan sampaikan harapan-harapannya, cita-citanya kepada teman-teman seusianya Afwah barangkali yang punya keinginan, punya cita-cita bagaimana kelanjutan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Adakah yang ingin disampaikan? Atau dipahami apa yang disampaikan oleh orang tua tadi? Ya, jadi orang tua menginginkan agar cita-citanya didiskusikan dulu. Ya. Sama terus orang tua. Kemudian saya ingin mengatakan begini, jangan yang alat dijadikan tujuan. Jadikanlah tujuan itu menjadi tujuan, alat tetap alat. Karena bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi, bukan tujuan. Saya kira itu sudah terang maknanya nih, apa yang saya maksud. Ya, pemirsa sekalian, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga selalu ada berbagai macam reaksi, ya. Ada berbagai macam kisah yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan. Sebaiknya semua yang terjadi dikomunikasikan.
Ya. Wasyawirhum Wasyawirhum fil fil amri. amri Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, hak anak juga. Ya. Mereka ingin berazam mewujudkan cita-citanya. Fatawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Nah, kembali tadi itu tentu kalau bicara tentu sudah menjadikan Allah sebagai sentral. Itu sudah jelas. Tujuannya ke situ. Yang lain alat. Iya. Semakin mengerucut. Fatawakkal 'ala Allah. Makanya kita tuh orang tuh mengerahkan anak kan tidak boleh. Oh saya mau begini Pak, lalu kemudian kita mengatakan, oh iya karena itu maunya anak. Tidak bisa juga. Kita tetap ingin memberikan oh ini yang bagus. Tak tanpa kita harus mengekang. Karena sebetulnya tanpa harus kita mengambil menuju menjadikan itu sebagai tujuan, itu juga tetap menjadi alat untuk itu. Iya, selagi anak-anak itu masih dalam jangkauan kita orang tua, itu yang dalam wilayah istilahnya itu, selagi mereka masih menjadi tanggung jawab kita orang tua berkewajiban untuk memberikan petunjuk jalan. Saya kira saya ulangi lagi sekali lagi Ustaz. Al-amru bisyai'in amru biwasailihi. Jadi wasilah itu dia hanya merupakan bahagian daripada mencapai tujuan, bukan tujuan. Diterjemahkan dulu Ustaz. Ya. Al-amru bisyai'in. Al-amru bisyai'in amru biwasail. Perintah terhadap sesuatu. Maka jalannya juga itu menjadi penting untuk menuju sesuatu. Iya. Al-amru perintah juga sih sebetulnya. Tapi dia itu sebagai alat. Tetap dia harus pada posisi itu. Baik, terima kasih Ustaz. Afwa, ayahmu menginginkanmu lebih baik. Ayahmu menginginkanmu di masa yang akan datang, setidaknya engkau mengikuti jejaknya. Menjadi suluh, menjadi penerang di dalam kehidupan. Tanpa mengecilkan cita-cita, ya. Saya kira bahasa Inggris itu bagian dari alat. Ya, tapi ada tujuan yang lebih besar. Ya, nanti didiskusikan, dikomunikasikan kembali di dalam keluarga. Mudah-mudahan ada titik temunya. Ya, kita dibatasi oleh waktu, para pemirsa sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk menonton podcast ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.